Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini, Jumat 8 November 2024. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menyapa kita, dan kita selalu dalam keadaan sehat. Fellowship hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi. Beliau adalah pendeta dari GKI Kebonjati. Ibadah kita bertema ahli waris yang rendah hati. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu dipersilakan mengambil saat teduh.
Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya akan membacakan nats pembimbing untuk ibadah kita hari ini, terambil dari Ibrani 9 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Kidung Keesan 42, Mulia-mulia namanya. Bagi
mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama ibadah di Maranatha Fellowship hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati Ibu Pendeta yang akan bawakan firman dan juga setiap kami yang bertugas pada ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan yang hadir di tempat ini ya Tuhan, sehingga Maranatha Fellowship ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita kembali memuji Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Keesan 525. Kuperlukan juru selamat. Kepada Ibu Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi, kami persilakan membawakan firman. Ya, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, betul Tuhan, kami memerlukan Engkau juru selamat di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya tidak ada yang kami bisa banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami sebenarnya adalah debu dan abu di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kerapuhan, keterbatasannya. Hanya sebagai alat di tangan-Mu saja. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan pakailah waktu ini. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi kami menghidupinya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 15 sampai dengan ke-24. Ibrani 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya ke-24. Karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah
Kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab wasiat tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya seperti itu dengan darah. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah disucikan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang mendengar dan yang melakukannya. Haleluya. Amin. Tema kita adalah ahli waris yang rendah hati. Sekali lagi temanya adalah ahli waris yang rendah hati. Saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang pernah terjadi. Biarlah kisah ini bisa sedikit memberikan gambaran. Kisah ini terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua antara Eropa dan Sekutu. Ada dua orang yang bernama Wayne dan Red, ya. Dua orang ini, mereka ketika di dalam peperangan mereka masuk di dalam satu pasukan, begitu, satu peleton, dan ketika ditanya siapa yang mau jadi pemimpin, maka kemudian Wayne mengangkat tangan dan katakan, saya mau, dan Red mendukungnya. Tapi pada satu saat di mana mereka setelah memenangkan beberapa pertandingan, mereka pada situasi di mana mereka mau merebut daerah musuh. Di tempat yang kelihatannya tak bertuan itu, Wayne lari dengan sekuat tenaga dan dia masuk ke dalam parit musuh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada sebuah granat aktif yang meledak dan Wayne terkena ledakan itu. Ketika Wayne terluka, Red melihat hal itu. Dia cepat-cepat menghampiri Wayne dan kemudian dia memapahnya, dia melindungi dengan tubuhnya. Dan ketika musuh melihat hal itu, musuh kemudian menembaki tubuh Red dengan peluru. Apa yang terjadi? Red mati, tewas. Tapi Wayne selamat. Dan ketika setelah Wayne sembuh pulih, dia kemudian menuliskan di sebuah bukunya kalimat yang demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah menghargai saya lebih dari ini. Wayne memaknai hidupnya ini ditebus, diberikan oleh Red. Red yang seharusnya punya hidup itu. Kalau dia tidak menyelamatkan Wayne, dia berikan hidupnya itu untuk Wayne. Nah, di dalam kisah ini sebetulnya itu pula penggambaran hidup kita. Hidup kita seharusnya adalah tujuannya maut, mati. Setiap dosa sekali lagi upahnya adalah maut. Tapi Tuhan tidak rela kita mati sia-sia. Dia tidak rela kita mati di dalam hukuman kekal. Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Dan beberapa tulisan yang mengatakan keselamatan yang dianugerahkan, dikatakan dengan darahnya sendiri. Darah di dalam kitab suci menggambarkan pemikiran sekali lagi adalah kematian yang dikorbankan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus buat kita. Sekaligus juga kehidupan. Kehidupan yang dia persembahkan, dia rela menukarnya untuk kita. Tuhan Yesus tidak datang ke bumi ini untuk mengadakan rekonsiliasi dengan pengajaran yang hebat, dengan kata-kata yang luar biasa.
dengan karyanya yang wow, tidak. Tapi yang lebih utama adalah melainkan kematiannya. Tujuan hidupnya selain pengajaran yang lebih utama adalah kematiannya. Tuhan Yesus tidak membawa penderitaan orang lain untuk menebus dosa kita. Dia membawa penderitaannya sendiri. Dia tidak membawa kebaikan orang lain untuk menebus kita, tidak. Tetapi dia membawa dirinya yang tidak berdosa untuk menebus kita. Tadi bacaan yang kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 9 ayat 17. Satu hal yang indah, bahwa sekali lagi warisan hidup kekal itu hanya bisa diberikan kalau sang pewaris itu sudah mati. Sang pemberi waris itu sudah mati. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya di dalam Ibrani 9 dari ayat 15 sampai ayat 24 itu, sebetulnya ada 5 ayat yang menggunakan kata wasiat. Di dalam Alkitab kita, di ayat 15 dikatakan perjanjian, suatu perjanjian. Tapi sesungguhnya itu juga dapat ditafsirkan sebagai wasiat. Saya bacakan. Karena itu dialah perantara dari suatu wasiat yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ketika kita menikmati perjamuan kudus, rekan-rekan, pernahkah kita menghayati itu sebagai sebuah wasiat, sebuah warisan yang Tuhan berikan buat kita? Ketika kita menikmati perjamuan kudus, sekali lagi, pernahkah kita menghayati bahwa itu adalah suatu momen di mana Tuhan memberikan hidupnya buat kita? Kalau kita membaca sebuah pernyataan, inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian di sini adalah katanya diateke. Dapat ditafsirkan juga sebagai wasiat. Apakah kita menghayati sekali lagi ketika kita minum anggur dan makan roti itu? Kita mengatakan, Tuhan, aku menerima wasiat dari Engkau. Aku ahli warismu Tuhan. Untuk Engkau memperbolehkan aku mendapat kehidupan yang kekal. Seharusnya aku tidak layak Tuhan. Siapakah aku ini? Bisakah kita memiliki gaya hidup, pola hidup, pemikiran kita, bahwa hidup kita hidup yang berharga? Bukan hidup yang lurus-lurus saja, bukan hidup yang biasa-biasa saja, hidup yang diisi dengan kita mengumpulkan apa yang kita bisa kumpulkan. Kita memperoleh apa yang kita inginkan. Kita bangga dengan segala sesuatu yang kita raih. Sehingga kita melupakan identitas kita sebagai ahli waris yang rendah hati. Tuhan ingin kita memiliki karakter demikian. Karena Dia Allah, Dia mau memberikan contoh teladan hidupnya. Apakah kita menghayatinya? Kita mengambil teladan itu dan sekali lagi memakai itu sebagai pola hidup kita. Siapakah kita? Di dalam perjanjian lama yang tadi kita baca, Musa juga mengatakan, ia memerciki darah anak lembu, darah kambing jantan kepada orang Israel. Dengan kata lain, itu penggambaran karya penebusan Allah. Hidup kita berharga apapun yang kita alami. Hidup kita adalah hidup yang sangat berharga. Mungkin kita berpikir begitu banyak masalah.
Hidup tidak lepas dengan yang namanya masalah satu dengan masalah yang lain. Begitu buka mata kita hadapi masalah. Begitu banyak hal buruk yang kita alami. Dan kita sekali lagi terlupa bahwa kita satu waktu kita akan memperoleh warisan yang sesungguhnya, warisan yang kekal, warisan yang sempurna. Dan yang kedua dikatakan, karena dialah kita dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Dia berikan dengan darahnya, hidupnya, kematiannya, agar kita dapat wasiatnya, yaitu semua janjinya, termasuk hidup kekal. Bisakah kita melihat semua yang kita miliki itu anugerahnya? Tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini. Kita masuk dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita pulang, kita juga tidak membawa apa-apa. Tapi Tuhan mau hidup kita bukan mati sia-sia. Tuhan mau hidup kita hidup yang bersama dengan Dia. Dan caranya, satu-satunya caranya, Dia bisa membawa kita manusia yang tidak berdosa, yang tidak layak, yang menjijikkan ini, masuk ke dalam kehidupan kekal. Ketika Dia harus mati, sehingga Dia bisa berikan warisan itu. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, Dia tidak bisa memberikan warisan hidup kekal kepada kita semua. Hidup kita nothing, apapun prestasi kita. Dan oleh karena itu mari kita belajar menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman-Nya, kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Dan kita berkata, Tuhan sulit mengampuni, tapi aku mau melakukannya. Karena Engkau yang sudah menebus hidupku. Hidupku bukan punya aku lagi, punya Engkau Tuhan. Aku tidak ada artinya apa-apa tanpa Engkau. Dan yang ketiga, Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Dan Ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya bukan untuk menanggung dosa lagi, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sebagai penutup, saya ingin mengisahkan sebuah kisah. Kita semua tahu seorang yang bernama Alexander Agung. Menarik sekali, ketika menjelang ajalnya, Alexander Agung ini mengundang semua jenderal, tentara-tentara kepercayaannya. Dan dia berkata, aku punya 3 warisan. Punya 3 wasiatnya aku ingin kalian lakukan. Yang pertama, kematianku hanyalah boleh diantar oleh dokter yang terbaik di negeri ini. Yang kedua, di dalam iringan kematianku, biarlah harta yang aku miliki disebarkan sepanjang jalan. Dan yang ketiga, ketika aku mati, buatlah peti di kanan kiri, dilubangi dan tanganku keluar. Jenderal yang biasanya keras, tegas, biasanya punya tekad yang luar biasa, yang tidak ragu-ragu, saat itu mulai bingung, galau. Ini maksudnya apa ini? Alexander Agung mengatakan demikian. Lalu dengan suara lemas dia mengatakan, yang pertama, aku ingin mengatakan, sehebat apapun dokter terbaik tidak akan bisa mencegah kematian. Yang kedua, harta yang aku miliki tidak akan pernah bisa aku bawa. Tidak ada gunanya. Sehingga harta itu lebih baik disebar. Dan yang ketiga, tangan yang terkulai di kanan kiri
menandakan bahwa aku datang tak membawa apa-apa, pulang tak membawa apa-apa. Tapi sekali lagi, kita adalah ahli waris kehidupan kekal. Mari kita menjalani hidup kita dengan lebih bermakna, dengan lebih semangat, dengan tekad melayani Tuhan, dengan kemampuan yang kita miliki. Universitas Maranatha ini ladang di mana kita melayani, ladang di mana kita menimba ilmu, ladang di mana kita juga berbagi. Biarlah alma mater, tempat kita menimba ilmu ini, juga merupakan sarana perpanjangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan di setiap orang yang kita temui. Sekali lagi, selamat menghidupi menjadi ahli waris yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Agnes yang telah membawakan firman bagi kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, sudah banyak sekali berkat yang kita terima hingga saat ini. Maka dari itu, kami mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih untuk menyatakan bentuk kepeduliannya kepada warga Universitas Kristen Maranatha yang memerlukan bantuan melalui persembahan Diakonia Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menyampaikan persembahan melalui QR yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan persembahan secara fisik, dapat memberikannya melalui kotak yang telah tersedia. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Sambil persembahan kita himpun, kami dari Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi akan mempersembahkan sebuah pujian dengan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hingga siang hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami mengucap syukur kalau kami diingatkan kembali Tuhan untuk memiliki kerendahan hati di dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mengerti bahwa hidup yang kami jalani hari ini adalah hidup yang diberikan oleh Engkau dan kami ingin menjalaninya dengan kerendahan hati. Hari ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk setiap warga di Universitas Kristen Maranatha, dari seluruh mahasiswa, seluruh dosen dan juga seluruh tendik. Kami berdoa Tuhan yang berikan kami hikmat, berikan kami hati untuk kami bisa terus melakukan yang terbaik dalam bagian kami masing-masing dan juga mendengarkan tuntunan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang kami berikan, berdoa untuk setiap pelayanan yang diberikan dari Universitas Kristen Maranatha supaya semuanya bisa berdampak baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk rekan-rekan kami yang hari ini mungkin sakit. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang berikan pemulihan yang sejati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin, kami berdoa untuk setiap jajarannya juga Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya bisa mengambil keputusan yang tepat dan Tuhan yang memberikan tuntunan. Kami sungguh menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAPL. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayunang di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman lain yang perlu disampaikan, yaitu kami mengundang kembali Bapak Ibu dan teman-teman dalam Maranatha Fellowship Jumat 15 November 2024 dengan tema Generasi Muda yang Bercahaya yang akan dilayani oleh Profesor Insinyur Sri Widiantoro MSc PhD, Rektor Universitas Kristen Maranatha. Bapak Ibu, untuk persembahan diakonia yang sudah terkumpul untuk persembahan 1 November 2024 yaitu sebesar Rp708.000 dan saldo per hari ini untuk persembahan diakonia yaitu sebesar Rp5.557.100. Lalu kami juga
mengajak kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang rindu untuk melayani, kami persilakan untuk scan QR yang sudah tersedia untuk mendaftar pelayanan di Maranatha Fellowship. Lalu berikutnya kami juga mempersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir pada saat ini untuk mengisi presensi yang telah tersedia melalui QR. Kami persilakan untuk mengisi terlebih dahulu. Saya berikan waktu untuk mengisi presensi pada Maranatha Fellowship hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berdiri. Kita akan memuji sebagai pujian penutup, Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami mohon Ibu Pendeta Agnes untuk membawakan doa pengutusan dan berkat.
Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami telah beribadah. Biarlah firman yang telah kami dengar, biarlah hidup kami yang kami jalani benar-benar kami langkah demi langkah mengandalkan Engkau. Hidup kami bukan seperti yang dulu, tetapi hidup kami sebagai ahli waris yang rendah hati. Sekali lagi tidak ada yang kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dengan hati terbuka, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh sejenak.